Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa tata'addalan dadi hasil apa rakaat tahiyati salat rong rakaate tahiyatul masjid. Wa amalan salat ba'daha ing dalem sakwise rakaat tahiyah. Itu kemarin tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat ihram, sholat tawaf, sholat syukur wudu, sholat hajat, sholat zafaf. Ya, waktu itu malam pengantin zafaf. Sholat zawal ketika matahari di atas kepala, setelah di atas kepala. Qudum minas safar, setelah bepergian disunahkan sholat. Ketika masuk rumah, dukhul ilal manzil, masuk dalam rumah, sholat sunnah. Bi rakaatai kelawan rong rakaat. Fa aktsara mongko hale luwih akeh min fardin saking fardu au naflin utawa sunah ahara kang weneh. Jadi orang masuk masjid seperti kemarin itu, dia sholat wajib pun otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Sholat wajib sekalian istikharah boleh. Sholat wajib sekalian syukur wudu boleh. Kecuali kalau tahiyatul masjidnya itu dinadarkan. Menurut Imam Ali Sabromilisi ini, kalau ada orang nadar sholat tahiyatul masjid, maka itu nggak bisa dimasukkan ke sholat yang lain. Harus khusus karena menjadi wajib. Ibadah sunnah ketika dinadarkan menjadi wajib. Dan harus 2 rakaat atau lebih. Sholat duhur 4 rakaat otomatis 2 atau lebih, 3 rakaat maghrib ya bisa. Kalau sholat cuma 1 rakaat, sholat witir, sholat jenazah nggak bisa. Atau yang nggak ada rakaatnya, sujud tilawah, sujud syukur, itu nggak bisa. Wa ilam yanwiha senajan ora niat wong ha ing salat mahu sumertane ma dzikir ma ba'dahan. Meskipun tidak diniatkan, otomatis dapat. Ayaskutu tegesi gugur apa talabuha nuprih salat. Bidzalika kelan mengkono-mengkono rakaataini fa aktsara. Amma husulu sabi anapun tai hasile ganjare salat fal wajhu mengko tai wajah iku tawaqufuhu kandeke wajah ala niyati ngatasi niat. Kemarin itu kalau orang masuk masjid enggak sholat tahiyat hukumnya makruh. Karena ada seorang sahabat ketika Nabi di atas mimbar kemana sudah lewat, langsung duduk, ditegur Nabi supaya sholat dulu. Nah, kalau orang ini melakukan sholat ini indiraj, tadi itu sholat subuh sekalian tahiyatul masjid, sholat zuhur sekalian tahiyatul masjid, itu sudah hilang kemakruhan. Itu maksudnya yaskutu talabuha, itu hilang kemakruhan. Tapi apakah dapat pahala double misalnya?
apa ya dia dapat pahala subuh sekaligus tahiyat, zuhur sekaligus tahiyat. Maka kalau ini pendapat ini yang lebih kuat, ya harus diniati. Saya niat zuhur sekaligus tahiyat, zuhur sekaligus syukur wudu misalnya. Itu maknanya tawakufuhu ala niyah. Likhabarin krono hadis innamal amalu ang mesine utahi pira-pira ngamal iku bin niyati klan pira-pira niat. Karena hadis itu dalil bahwa pahala itu dapat kalau diniatkan. Kalau nggak ada niat ya nggak dapat. Ini menurut pendapat pertama ini yang kuat ini. Kama qala kaya oleh dawuh ing mas sapa jam'un segolongane ulama mutaakhiruna kang akhir-akhir kabeh. Wa tamadulan tetanggenan ing jam'un sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang dipegang oleh ulama mutaakhirin dan dimuktamadkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya hanya gugur makruh tapi nggak dapat pahala. Makanya orang muslim itu hatinya itu harus hidup, apa-apa diniati kebaikan, jadi pahala apapun itu. Walaupun ngalamun tapi di masjid diniati itikaf ya dapat pahala. Walaupun makan diniati buat ibadah ya pahala. Walaupun tidur diniati supaya nggak ngantuk kalau bangun malam ya pahala. Lakin dohiru kalamil ashabi, tetapi ini utai pertelane pengendikane poro ashabu syafi'i iku khusulu thawabiha hasil ganjaran sholat wa ilam yanwiyas najan orang niat sapa wong ha ing sholat mahu sumertane ma ba'daha. Ini khilaf ulama, ada yang mengatakan ini kalamul ashabu syafi'i ini meskipun tidak niat, kalau orang masuk masjid sholat isya otomatis belum sempat tahiyat sudah qomat misalnya, otomatis dapat pahala tahiyat meskipun tidak niat tahiyat. Ini pendapat kedua ini. Wa wa utawi hal husulul hawab iku muqtada kalamil majmu'i, tatrapane kalame Imam Nawawi kitab Majmu'. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengikuti pendapat ini. Wa yaqra'u lan maca sapa wong nadban klan sunnah fi ula rakaatil wudu'i ing dalem kawitane rong rakaate salat syukur wudu. Ba'dal Fatihah dalam selesai Fatihah maca ing ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima ila rahima, sampai ayat rahima itu maknanya itu sampai akhir ayat ila rahima idzalamu anfusahum tadi itu sampai ayat rohimah. Satu ayat ini sunnahnya baca, yang dibaca ini ayat ini ketika sholat syukur wudhu. Wasaniyatilan ing dalem rakaat kaping pindho maca ing ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurur rahima. Sama-sama belakangnya rahima. Ila rahima tumeka ayat rahima. Ini ayat pertama menerangkan inna idzalamu wal anam idzalamu, ketika mereka ini pada orang-orang ini menganiaya diri sendiri. Maksiat itu kan menganiaya diri sendiri. Datang kepadamu Muhammad, minta ampun kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW memintakan istighfar, maka mereka akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kata Imam
Thahir bin Husain Ba'alawi dalam kitab Maslakul Qorib. Setelah itu baca istighfar 3 kali, ditambahi baca surat Al-Kafirun, kata beliau ini dalam rakaat pertama. Rakaat kedua baca ayat ini, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullaha jillaha ghafurur rahim. Sama, setelah itu baca istighfar 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas, kulhu. Rakaat keduanya ini tambahi Al-Ikhlas menurut Imam Al-Habib Thahir bin Husain Ba'alawi dalam kitab namanya Maslakul Qorib. Setelah salam, kata beliau ini, baca Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, tahlil la ilaha illallah 10 kali, astaghfirullah 10 kali, subhanahu wa bihamdihi 10 kali, subhanal malikil qudus 10 kali. Terus doa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamati 10 kali. Ya Allah, minta perlindungan kepadamu dari sumpeknya dunia dan sumpeknya hari kiamat. Minta doa ini 10 kali. Di sebagian keterangan ulama ini, ketika sholat istikharah juga baca ayat. Rakaat pertama ayat, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Rakaat kedua baca ayat, wa maka nan ummini wa lam umatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna hum khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida faqad dhalla dhalalan mubina wa min hulan iku setengah saking salat alladzi la tusanu fil jamaah, salat yang tidak disunahkan jamaah kemarin. Sholatul awabin utai sholat awabin. Apa itu sholat awabin? Wa ya utai sholatul awabin iku isruna 20 apane rakaatan rakaate 20 rakaat. Jadi 10 kali salam. Bainal maghribin dan antara maghrib wal isya'i lan isya. 20 rakaat 10 kali salam seperti tarawih ini. Kata guru kami itu bisa Syed Salim Abdul Syadri, kalau pas mengamalkan ini berat, itu kalau ulama, kalau orang soleh ya nggak berat. Ini mirip terawih ini 10 rakaat salam, 20 rakaat 10 rakaat 20 rakaat 10 kali salam, mirip tarawih, tapi waktunya antara maghrib dan isya. Nah, itu kalau pas bulan Ramadan, ketika dia sholat taraweh sekaligus diniati mengkodok sholat awabin, karena setelah isya itu dapat pahala 2 itu, dia dapat pahala taraweh dan dapat pahala sholat awabin. Ini kalau orang berilmu sampai seperti itu niatnya. Jadi sekaligus dia sholat taraweh sekaligus niat sholat kodok awabin, dapat 2 pahala. Karena ini juga sholat yang indiraj, ini sama seperti tadi. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah ini, bahwa mustahab yang disunahkan itu termasuk menghidupkan bainal isya'en, antara 2 maghrib dan isya. Waktu utama ini baca Al-Quran, berzikir, tasbih, tahlil, termasuk sholat. Ada riwayat dalam hadis itu sholatnya 6 rakaat. Barang siapa sholat antara maghrib isya 6 rakaat tidak disela-sela ucapan, di antara 6 rakaat itu tidak disela-sela ucapan, maka ini pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Nah, hadis lain mengatakan barang siapa sholat antara maghrib isya 20 rakaat, ini pendapat yang mengatakan 20 ini diambil dari hadis juga ini.
banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana di surga. Jadi ada riwayat sholat awabi itu 6 rakaat, ada 20 rakaat, dua-duanya ada hadisnya semuanya. Dan dimakruhkan tidur antara maghrib dan isya. Ini waktu yang makruh untuk tidur. Termasuk adatul Yahudi, kebiasaan orang Yahudi itu tidur setelah maghrib sebelum isya. Dalam hadis dikatakan man nama qabla sholatil isya al-akhirah fala anammuhu ainaihi. Nah, siapa tidur sebelum sholat isya, semoga Allah tidak menjamkan matanya, kata Nabi. Maksudnya ini perkara yang seharusnya sebaiknya dihindari. Tidak baik, waktu yang tidak baik untuk tidur. Warwiyat lan dinyatakan apa sholat awabin sitan kelawan 6 rakaat. Ada riwayat 6 rakaat tadi. Wa arba'an, ada riwayat 4 rakaat. Wa raka'ataini lan 2 rakaat. Ada juga riwayat yang 2 rakaat. Dari 20, 6, 4 sampai ada riwayat 2 rakaat. Diriwayatkan dari Nabi SAW ini, barang siapa senang kalau Allah menjaga imannya, fal yusolli rok'atain ba'da sunnatil maghrib, sholat 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib. Nah ini menurut riwayat yang 2 rakaat. Faedahnya menjaga iman. Dibaca rakaat pertama kulhu 6 kali, Al-Falaq An-Nas sekali-sekali. Setiap rakaat bacanya kulhu 6 kali, Al-Falaq An-Nas sekali-sekali. Ini faedahnya menjaga iman. Dikatakan Imam Tahir bin Husain ini dalam Maslakul Qarib ini. Setelah selesai sholat, doa Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati. Ya, saya titipkan imanku semasa hidup saya dan setelah mati saya, ketika mati saya dan setelah mati saya. Fahfadhu ala alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Jagalah imanku ya Allah, untukku engkaulah maha kuasa. Dalam kitab Faswatan itu juga ada di belakang itu, kitab tentang sholat sunnah, ada sholat awabin, tawabin ada. Wa umau rakaatene ku al aqallu kang paling kidik, minimal 2 rakaat, maksimal 20. Wa tata adalan dadi katekanan apa salat bi fawaita klan pira-pira salat pot kang kepotan. Wa liyane fawaid. Ada orang misalnya mengkodok sholat fata, itu sholat yang kodok. Misalnya ada orang mengkodok sholat asar karena belum sholat asar, sudah maghrib misalnya, ketiduran misalnya. Setelah maghrib dia sholat kodok asar, itu dapat pahala awabin. Ini maknanya ta'ata bi fawaid. Sholat kodok saja bisa dapat sekaligus ini, apalagi yang lain waqtiha sekaligus ba'diyah maghrib, setelah itu sholat awabin sekalian sholat syukur wudu misalnya, atau kodok misalnya saya tadi pagi belum sholat duha, kodok sekalian duha setelah maghrib, boleh dapat pahala awabin. Agama itu murah, tinggal dikerjakan. Ini menurut Imam Romli pendapat ini. Khilafan halin nulani syekhina maring guru kita Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar nggak bisa. Tapi pendapat yang boleh tadi itu menurut Imam Romli. Imam Ramli didukung oleh Imam Ibnu Ziyad dan Imam Suyuti.
Wal ulak utai wal aula ya. Wal aula utai kang luwih utama iku fi'luha nglakoni salat ba'dal faraghi ing sawise rampung min adzkaril maghrib saking pira dzikir salat maghrib. Yang lebih utama melakukan salat awab ini setelah selesai zikir-zikir salat maghrib utamanya. Wa sholatu tasbihi wa wa'alam. Surat Al-Maidah ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 66 atau 66. Walau annahum aqamut taurata wal injila ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatu wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum lan lamun sak temene ahlul kitab iku akamu padha jumenengaken sapa ahlul kitab atau rata ing Taurat wal Injil lan Injil bil amali kelan amal no bima kelawan ayat fima ka ing dalam Taurat wal Injil. Pamin hulan iku setengah saking amal al iman utaiman bin nabi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman ayat unzila kang den turunaken apa ilaihim maring ahlul kitab bayane minal kutubi saking pira-pira kitab min rabbihim saking pangerane ahlul kitab. La akalu yektene mangan sapa ahlul kitab min fauqihim saking arah dhuwure ahlul kitab. Wa min tahti arjulihim lan saking ngisore pira-pira sikil ahlul kitab. Gambare bi aywasa gambare yen to den jembaraken alih ahlul kitab apa rezeki. Wa yufidu lan ngalir apa rezeki min kulli jihatin saking saben-saben arah. Ini ayat ini termasuk ayat Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, beramal soleh, istiqomah itu rezekinya diluaskan oleh Allah. Banyak ayat-ayat yang sejenis dengan ini. Misalnya dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk satu desa itu iman dan bertakwa, Allah akan buka keberkahan dari langit, hujan, berkah hujannya, enggak jadi azab. Dari bumi tumbuh-tumbuhan, makan dari hasil buminya. Dalam surat Al-Jin, wa allawis taqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka yang istiqomah di atas jalan ini, kami akan berikan mereka minuman air yang banyak. Dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takut kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam surat Nuh, Allah berfirman kepada Nabi Nuh,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Istighfarlah kalian kepada Allah. Allah ini Maha Pengampun. Allah akan mengirimkan pada kalian hujan yang deras dan kalian akan diberi banyak harta dan anak-anak. Dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takut pada Allah akan memberikan baginya perkaranya mudah. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti itu sejenis dengan ayat ini. Jadi ketika orang ini aqamu istiqomah, kalau orang ahlu kitab ya istiqomahnya berarti ya iman dengan Taurat Injil yang isinya, salah satu isinya itu perintah iman kepada Nabi akhir zaman. Maknanya tidak mengamalkan Taurat Injilnya versi yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah-rubah, yang menyekutukan Allah, nyembah Uzair, nyembah Yesus, nyembah Nabi Isa, itu sudah tahrif. Maknanya ayat ini ya maknanya bil amali bima fihi ma wa minhul iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iman dengan Nabi zaman terus beramal soleh. Wa ma unzila ilaihim, dan semua yang turun kepada mereka Al-Qur'an terutama dari Allah, mereka akan makan dari atas dan dari bawah. Maknanya diluaskan rezekinya. Itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hadis kata Rasulullah SAW ini, hadis riwayat Tirmidzi, man kanatil akhiratu hammahu, orang kalau akhirat itu yang menjadi cita-citanya, yang menjadi pikirannya, yang membuat, yang dipikirkan, yang dipusingkan, yang diangan-angan, yang pokoknya pikirannya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan hatinya kaya. Kalau orang hatinya kaya ya hidupnya enak, qanaah. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan kumpulkan kekuatannya. Wa atathud dunya wa hiya rahimah, dunia akan datang sendiri dalam keadaan tunduk, takluk. Dunia ini terhina, jadi dunia datang sendiri terhinakan. Kalau orang sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah, kalau orang sejanya dunia, bangun tidur pikirannya uang, dunia pikirannya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua matanya, enggak pernah puas, enggak pernah qanaah, kurang terus, fakir di depan kedua matanya ini. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan hilangkan kekuatannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirala, dunia datang kepadanya tapi ya sesuai takdir Allah. Ngotot ngoyo-ngoyo kerja bakti, membanting-banting tulang katanya. Ya itu ya cepet, tetap nggak kaya-kaya, rezekinya cuma segitu, takdirnya itu segitu. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal akhirah kafahu wa hu hamma dunya. Barang siapa yang pusingnya pikirannya, yang difokuskannya dalam hidup ini urusan akhirat, maka Allah akan mencukupi dunianya. Wa man tashab abad bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak. Tapi kalau orang yang dipikirkan ini, yang dipusingkan ini urusan rikuh pekewuh dunia, Allah nggak peduli orang ini nantinya matinya, celakanya di jurang mana, maksudnya diurus oleh Allah. Dalam hadis qudsi ini, hadis qudsi Allah yang berfirman ini, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam tafarragh li ibadi amla'u sadraka ghina wa asudda faqraka. Ya anak Adam, kalau kamu sibuk menyembahku, ibadah kepadaku, amal soleh,
aku akan penuhi dadamu, hatimu itu kecukupan, dan Allah akan memenuhi kebutuhanmu. Ini jaminannya Allah ini. Ketutup fakirnya. Wa illa, kalau kamu nggak seperti itu, nggak sibuk ibadah, taf'al malaktu yadaika suhlan walam asudda faqrok. Kalau kamu tidak sibuk beribadah tapi sibuknya cari dunia, maka aku akan buat waktumu penuh sibuk. Nggak ngaji sibuk, nggak sholat sibuk, nggak puasa sibuk, terus sibuk terus. Tapi kebutuhannya nggak cukup-cukup. La haula wala quwata illa billah. Ini Allah yang menciptakan kita ya lebih tahu tentang maslahat hambanya. Kalau ikut sama penciptanya ya dibuat mudah hidupnya. Dalam hadis dikatakan man akhadha amwalan nasi yuridu adaha ad-daumau anhu. Orang kalau mengambil harta orang lain, hutang misalnya, dia hutang tapi niat mau bayar, pasti Allah akan bantu untuk bayar itu. Kalau niatnya mau bayar, hutangnya karena butuh dan tidak ada niat untuk lari, niat mau bayar, pasti Allah akan bantu nanti. Tapi kalau waman akhadha yuridu itlafa'at fahuwa, kalau orang mengambil hutang, mengambil harta orang lain dengan tujuan lari, kabur, nggak mau bayar hutang, tujuannya merusak, yo Allah akan hancurkan hartanya ini. Nah, caranya bagaimana orang itu supaya qanaah, supaya menerima, supaya hidupnya itu nggak gerangsang, nggak loba dunia itu. Ini oleh Nabi dikasih cara. Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kalau urusan dunia itu lihat ke bawah. Saya kok cuma punya uang 5.000 misalnya. Lihat yang uangnya 4.000. Yang 4.000 lihat yang uangnya 3.000. Nanti syukur. Yang uangnya 1.000 lihat yang nggak punya uang. Namanya lihat ke bawah. Tapi kalau dia punya uang 5.000 yang lihat 10.000, 100.000, sudah sampai dia juga akan syukur. Kurang terus. Jangan lihat orang yang di atas urusan dunia itu. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kamu seperti itu, maka itu akan tidak menghilangkan nikmat Allah kepadamu. Dikatakan orang itu kalau di hari itu dia sudah bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, istirahat, seakan-akan itu dia sudah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Dunia cuma itu. Bisa makan hari itu, bisa minum, bisa istirahat, tidak kepanasan. Itu dia sudah dapat seluruh isinya dunia, lah mau apa lagi? Tinggal syukur. Tapi kalau lihatnya di atasnya terus ya gerangsang, akhirnya nggak pernah syukur. Qad afla man aslama wa ruziqa kafafa wa qannahu wa bima ata. Beruntung kata Nabi itu orang yang masuk Islam tunduk pasrah pada Allah ini, ikut ketentuan Allah dan dikasih rezeki cukup. Cukup itu nggak harus berlebih-lebih, yang penting cukup. Dan Allah akan memberinya qanaah, menerima. Qanaah itu menerima, tidak kurang terus. Allah nggak sesuai yang dibagi oleh Allah, menerima, hatinya tenang. Tuba liman hudiya ilal Islam maka na'aisu kafa wa qani'a. Beruntung itu orang kalau sudah dikasih Islam, hidayah Islam, hidupnya cukup, menerima, itu orang paling beruntung. Kalamnya para ulama ini, kalamnya para salaf ini, inna hadid dunya darul tiwa la darus tiwa.
wa daru tarah wala daru farah faman arafa lam yafrah li raha walam yahzan li syaqa fad dunya talibah wa madrubah faman talabad dunya talabatul akhirah hatta ya'tiyahul maut wa man talabal akhirah talabatud dunya hatta yastawfiya minha rizqah. Dunia ini kata Abdul Mas'ud ini bukan tempat untuk menetap, tapi akan ditinggalkan. Bukan mencari kebahagiaan, gak mungkin orang itu di dunia itu cari kenikmatan, senikmat apapun pasti susah dunia ini. Seindah apapun pasti banyak buruknya dunia ini. Sesempurna apapun dunia ini pasti banyak cacatnya, banyak kurangnya, itu dunia. Kalau orang tahu hakikat dunia seperti itu, maka dia nggak akan merasa tenang di dunia itu, nggak nyaman-nyaman mau mati. Andaikan dikasih nikmat pun, dikasih dunia pun biasa, nggak terlalu bunga lacut, nggak terlalu bahagia yang berlebihan. Andaikan kehilangan pun dia nggak akan merasa celaka, wong remeh dunia ini. Dunia itu ada yang mencari, ada yang dicari. Isinya dunia ada yang mencari, dunia yang mencari orangnya, ada yang orang mencari dunia. Siapa yang mencari dunia, maka dia akan ditinggalkan akhirat sampai mati, sampai dia mati nanti. Sebaliknya orang kalau mencari akhirat, dunia akan mencarinya sampai rezekinya datang. Dalam bahasa lain, hadis lain itu yang luar biasa ini. Lau anna bna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Ini hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdillah. Andaikan ada anak Adam ini, manusia ini lari dari rezekinya, dia tidak mau dapat rezeki, lari terus dikejar, tinggal pergi, lari terus dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari mati, nanti rezekinya akan mencarinya, akan mendatanginya sebagaimana kematian. Selari apapun dia ini, lari kemanapun bakal mati. Rezeki pun begitu, nggak akan tertukar. Laisa min abdin illa waqad ja'alahu lahu rizqan halala. Setiap hamba itu oleh Allah dikasih, ditakdir ada jatah rezeki halal. Fa in sabara atahu bihi. Kalau dia sabar, nanti yang halal akan datang sendiri. Sabar. Wah, ini saja, tapi kalau dia nggak sabar, kok seret rezekinya, nggak sabar, akhirnya akhadahu min ghairi wajihnya, dia ngambil yang haram karena nggak sabar. Kata sahabat Abdullah bin Abbas ini, ma min mahlukin illa wa rizquhu 'ala Allah. Semua makhluk itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Walau farra ahadukum min rizqihi la tabi'ahu kama yatba'uhu ajaluh. Sama seperti tadi maknanya. Andaikan ada orang lari dari rezekinya, maka rezeki akan mengikutinya sebagaimana kematian. Kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, man sabara 'alal qalil minal halal khaffat 'alaihi ma'unatud dunya. Orang kalau sabar meskipun sedikit dari yang halal, maka dunia ini rasanya ringan. Beban-beban dunia ini rasanya ringan. Ini la akalu min fawqihim wa min tahti arjim. Allah yang menjamin. Lam taukid la akalu. Pasti Allah akan kasih makan, tidak usah khawatir. Allah menguasai langit dunia kok kamu pengen ngatur Allah, nuntun nasi masuk ke mulutmu, nggak usah ngatur. Wong langit dunia isinya, langit bunyi besarnya semua diatur Allah, kok ngatur nasi yang masuk ke mulut, nggak usah diatur, Allah yang ngatur nanti. Minhum iku setengah saking ahlul kitab ummatun utai golongan jamaatun tegesi jamaah muqtasidatun
kang sedengan. Ada kalau ahli kitab yang muqtasidah pertengahan, maknanya tidak terlalu kasar seperti Yahudi atau tidak terlalu berlebihan hulu seperti orang Nasrani. Yahudi ini kasar, oh Nabi cuma Musa, selainnya tidak diakui. Nabi Isa katanya di neraka, kata orang Yahudi begitu. Muhammad siapa nggak kenal orang Nasrani, Yahudi. Orang Nasrani sebaliknya terlalu mau mendewa-dewakan Nabi Isa sampai dianggap anaknya Tuhan. Namanya nggak muqtasidah. Nah, di tengah-tengah orang Islam, orang iman itu mengakui semua nabi, tidak ada yang dijelek-jelekkan nabi, semuanya diimani. Semua nabi ini dimuliakan, tidak ada yang dihinakan. Namanya muqtasidah. Khairul umuri awsatuha, setiap perkara itu paling baik itu pertengahan, di tengah-tengah. Tamalu kang ngamal sapa umat bihi kelawan bi tak tuk malu kang den amal apa minhum ummatun muqtasidah. Tak malu kang ngamal sapa umat bihi kelawan ma ngarep mau unzila ilaihim ya rabbihim utawa At-Taurat Injil. Tak malu kang ngamal apa umatul muqtasidah bihi kelawan ma wa hum utai ummatul muqtasidah iku man wong amanah kaiman man bin nabi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abdillah bin Salam wa asabilan kanca-kancane Abdullah bin Salam. Ini kalau orang Nasrani ya sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam. Contohnya ini. Ini umat yang muqtasidah pertengahan, hanya iman dengan Nabi akhir zaman. Wa katsirun nan akeh banget minhum saking ahlu kitab saelele bi sama saelele penggawean saean ing siji yak malun kang padha akeh hu ing ma. Tapi kebanyakan ini sudah nas Al-Qur'an ini. Mayoritas ahlul kitab ini nggak mau iman. Yang iman cuma sedikit. Sekarang orang Nasrani itu kalau jadi satu, orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan, Ortodok, terus Kristen apa itu Koptik, pokoknya macam-macam itu jadi satu. Ini paling banyak di dunia ini orang Kristen kalau jadi satu. Kalau pisah-pisah, Islam bisa membandingi kalau Kristen sendiri, Katolik sendiri. Nah, ini karena nas Al-Quran mayoritas mereka itu memang kufur. Yahudi apalagi jarang sekali orang yang masuk Islam. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Memang Allah yang membuat seperti itu, ketentuannya Allah begitu. Karena neraka diciptakan pun juga diciptakan calon penghuninya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika wa